Hai, saya El, dan di video ini saya akan membahas anime apa saja yang saya nantikan di musim dingin 2021 nanti. Tidak terasa, kita sudah mendekati akhir musim gugur 2020. Anime season ini pun rata-rata menyisakan 1 atau 2 episode saja. Sambil menanti episode terakhir anime di season ini, saya akan membahas beberapa anime yang paling saya nantikan di musim dingin 2021 nanti. Video ini sendiri saya khususkan untuk membahas anime lanjutan alias sequel. Sedangkan untuk anime baru, jika sempat nantinya akan dibuat video terpisah. Tanpa basa-basi, mari langsung kita bahas. Di posisi ke-10, ada season kedua dari anime Hataraku Saibou. Kalian ingin belajar tentang cara kerja sel dalam tubuh, namun tidak tertarik dengan pembahasan versi buku atau guru kalian? Mungkin anime ini adalah jawabannya. Hataraku Saibou alias Cells at Work adalah anime yang menggambarkan cara kerja sel di dalam tubuh, mulai dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan sebagainya. Anime ini sendiri memiliki penggemar yang tidak sedikit. Kalian dapat mencari di pencarian YouTube dengan kata kunci Anone, dan kalian akan menemukan lebih dari 600.000 orang menonton versi pengulangan adegan anime ini hingga 10 jam. Di posisi ke-9, ada season kedua dari anime Gotobun no Hanayome. Jika harus memilih 3 klasifikasi untuk anime ini, maka saya akan memilih harem, school, dan romance. Anime ini sendiri bercerita tentang siswa teladan bernama Futaro Usugi yang menjalani kehidupan SMA yang sulit dan ikut terbebani dengan hutang ayahnya. Suatu hari, Usugi diberi kesempatan emas untuk melunasi hutang keluarganya dengan menjadi guru private 5 anak perempuan keluarga yang kaya raya. Banyak yang menantikan lanjutan anime ini, bahkan hingga membuat kubu-kubu berdasarkan masing-masing pemeran wanita yang dianggap nantinya akan menjadi pasangan Usugi. Di posisi ke-8, ada Nanatsu no Taizai Fundo no Simpan. Anime ini merupakan season keempat dari serial anime Nanatsu no Taizai alias Seven Deadly Sins alias 7 dosa mematikan. Anime ini mengambil setting Eropa abad pertengahan, namun dengan tambahan fantasi dan magic di dalamnya. Anime ini sendiri bercerita tentang sekelompok kesatria elit yang dianggap berkhianat dan mencoba mengambil alih kerajaan. Mereka kemudian dikalahkan oleh kesatria suci dan dianggap sudah tiada. Namun beberapa waktu berlalu, beredar rumor bahwa kesatria elit dengan sebutan Seven Deadly Sins ini masih hidup dan terpencar ke seluruh negeri. Jika kalian menyukai anime action dengan unsur fantasi dan sihir di dalamnya, anime ini harusnya sangat cocok untuk kalian. Di posisi ke-7, ada bagian kedua dari lanjutan sequel Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Anime ini bercerita tentang Subaru Natsuki yang berpindah ke dunia fantasi sesaat setelah meninggalkan supermarket. Tidak lama setelah berada di dunia fantasi tersebut, Subaru bertemu dengan wanita cantik bernama Satella dan singkat cerita membantu Satella mencari pencuri lencananya. Saat mencari lencana tersebut, Subaru dan Satella terbunuh secara brutal. Akan tetapi, Subaru segera terbangun kembali ke adegan yang familiar, bertemu kembali dengan Satella, dan mengulang kejadian yang sama. Di posisi ke-6, ada anime Dr. Stone, Stone Wars. Jika berpatokan pada anime keluaran tahun 2019,
Dr. Stone harusnya merupakan satu di antara yang terbaik di tahun tersebut. Anime ini bercerita tentang umat manusia yang secara sekejap berubah menjadi batu setelah cahaya hijau menyinari bumi. Beberapa ribu tahun kemudian, beberapa anak SMA terbangun dan mendapati dunia modern telah menghilang di telan alam. Cerita anime ini sendiri berfokus pada pemeran utamanya, yakni Senku, yang merupakan pecinta sains yang memiliki tujuan besar, yakni mengembalikan peradaban bermodalkan ilmu pengetahuan miliknya. Anime ini bukan hanya diperuntukkan untuk kalian yang menyukai sains, namun lebih ke kalian yang menyukai anime dengan titik berat, cerita yang menarik. Di posisi kelima, ada season kedua dari anime Tensei Shitara Slime Dataken. Anime ini merupakan salah satu anime terbaik di tahun 2018. Ceritanya sendiri tentang seorang karyawan biasa berusia 37 tahun bernama Satoru Mikami yang menjalani kehidupan di Tokyo dan jauh dari percintaan. Saat bertemu dengan rekan kerjanya, Satoru Mikami menjadi korban penikaman yang dilakukan orang tak dikenal. Saat tersadar, Satoru Mikami mendapati dirinya telah berubah menjadi slime dalam lingkungan yang sangat asing. Jika kalian menyukai setting anime isekai dengan pemeran utama yang overpower, anime ini punya potensi menjadi anime kesukaan kalian di musim dingin 2021 nanti. Di posisi keempat, ada anime Log Horizon Entaku Houkai. Anime ini merupakan season ketiga dari anime Log Horizon. Jika kalian pecinta anime dengan setting cerita menyeberang ke dunia game, pastinya kalian sudah menantikan lanjutan anime ini sejak 6 tahun lalu. Log Horizon sendiri bercerita tentang Shiroe, Akatsuki, Naotsugu, dan ribuan gamers Jepang lainnya yang secara sekejap berpindah dari dunia nyata dan menghabiskan hari-hari mereka dalam dunia game populer bernama Elder Tale. Seperti setting-setting anime isekai dunia game lainnya, Shiroe dan pemain lainnya tidak dapat melakukan logout alias keluar dari dunia game tersebut dan terpaksa belajar hidup dalam dunia game tersebut. Di posisi ketiga, ada season kedua dari anime Yakusoku no Neverland. Jujur saja, saya menonton anime ini setelah direkomendasikan oleh Fatin Sidkia dalam salah satu videonya. Jika hanya berpatokan pada posternya, saya yakin tidak sedikit dari kalian yang tidak akan tertarik dengan anime ini. Namun jika kalian pecinta anime misteri, saya yakin anime ini sangat sesuai dengan selera kalian. Meskipun season pertamanya baru tayang setahun yang lalu, namun karena masih menyisakan banyak tanda tanya, banyak penggemar yang menggebu-gebu meminta season lanjutannya. Anime ini sendiri bercerita tentang Rei, Norman, Emma, dan beberapa anak yatim piatu lainnya yang tinggal bersama sebagai keluarga besar dan dijaga oleh Mama Isabella. Kehidupan mereka cenderung normal, hingga 3 anak tertua dalam keluarga yatim piatu tersebut mengetahui fakta kejam yang menanti mereka dan anak-anak lainnya. Di posisi kedua, ada season kedua dari anime World Trigger. Meskipun tertutupi dengan sequel anime lain yang terkenal belakangan seperti Dr. Stone maupun Tensei Shitara Slime Dataken, World Trigger juga termasuk anime paling dinanti di season ini. Saya pribadi menempatkan anime ini di peringkat kedua sebab harus menanti hampir 5 tahun sejak episode terakhir season pertamanya tayang pada April 2016. World Trigger sendiri menceritakan tentang Osamu Mikumo yang tergabung dalam organisasi The Border Defense Agency, sebuah organisasi yang dibentuk guna melawan makhluk aneh yang menginvasi bumi bernama Neighbor. Bagi kalian yang belum menonton anime ini,
Silakan nikmati season pertamanya dengan total 73 episode sambil menanti season keduanya yang baru akan tayang Januari 2021 nanti. Di posisi pertama, tidak lain dan tak bukan ditempati oleh Shingeki no Kyojin The Final Season. Anime ini adalah yang paling dinantikan di musim dingin 2021 berdasarkan diskusi kebanyakan forum anime. Bahkan jika berpatokan pada My Anime List, anime ini menempati peringkat pertama anime musim dingin 2001 jika diurutkan berdasarkan skor maupun jumlah anggotanya. Shingeki no Kyojin sendiri secara garis besar bercerita tentang Eren Yeager bersama saudari angkatnya Mikasa dan teman masa kecilnya Armin bersama-sama dengan pasukan militer lainnya berjuang melawan raksasa berbentuk manusia yang disebut Kyojin alias Titan guna menyelamatkan manusia dari kepunahan. Bagi kalian yang entah karena alasan apapun belum pernah menonton anime ini, pastikan terlebih dahulu menonton 3 season sebelumnya, ditambah 3 movie, dan beberapa OVA-nya sebelum menonton the final season-nya. Kurang lebih, demikian 10 anime sequel paling dinanti di musim dingin 2021 nanti. Terkait urutannya sendiri, jujur saja lebih ke penilaian saya pribadi sebagai orang yang mengikuti anime tersebut sejak season sebelumnya. Jika kalian memiliki versi urutan tersendiri maupun anime sequel lain yang dinanti selain 10 anime tersebut, silakan sampaikan di kolom komentar. Mana tahu menjadi informasi tambahan untuk saya pribadi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.